Muslimah dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Aka Megayoni Channel. Pada kesempatan ini saya akan membagikan materi dengan judul sarana persembahyangan. Yang semeton dimanapun berada, kita umat Hindu sudah tahu sarana persembahyangan itu terdiri apa saja. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi pada saudara-saudara saya yang tidak, artinya belum mengetahui apa sih arti dari masing-masing sarana persembahyangan yang kita gunakan untuk sembahyang ini. Pada intinya sarana persembahyangan itu terdiri dari patram, puspam, palam, toyam. Ya. Patram itu artinya daun, puspam itu artinya bunga, palam itu artinya buah, toyam air, dan agni. Nah, itulah sarana-sarana yang dipergunakan untuk persembahyangan semeton. Mulai dari pertama itu patram, daun. Ya, patram itu artinya daun. Di dalam begawan kita disebutkan patram puspam palam toyam yome bhaktia prayacati tataham bhakti upahritam asnami prayatmana. Nah, yang artinya walaupun engkau mempersembahkan kepadaku hanya selembar daun, setangkai bunga, seteguk air, sebiji buah, aku terima dengan tulus ikhlas, aku terima dengan baik asalkan dengan kau tulus ikhlas. Itu kalau tidak salah artinya ya. Jadi itu sarana-sarana yang kita pergunakan untuk memuja Sang Hyang Widi. Jadi di sini daun kita pergunakan untuk membuat kuangen. Ini daun janur juga, ini termasuk patram. Kemudian puspam itu bunga semeton ya. Puspam bunga, ini bunga ini artinya lambang cinta kasih semeton. Kenapa kita harus bersih-bunga? Karena kita harus memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Ibaratnya kita memuja kekasih kita yang sedang jatuh cinta ya. Mestinya ini contohnya seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada pasangan atau pada pacarnya, memberikan bunga. Hari Valentine misalnya memberikan bunga, itu lambang cinta kasih. Begitu juga umat Hindu yang sembahyang ini dengan menggunakan bunga, itu artinya kita harus memiliki cinta kasih kepada Sang Hyang Widi. Jadi kita harus bagaimana supaya kita memiliki cinta kasih kepada Sang Hyang Widi, kita harus kenal itu siapa Sang Hyang Widi itu, apa yang disukai, kan gitu. Begitu juga kalau kita dengan pasangan kita waktu berpacaran kan gitu ya. Jadi salah satu pasangannya pasti apa yang dicintai oleh pasangannya, pasti itu yang dilakukan oleh pasangannya tersebut, sehingga pasangannya menjadi lebih jatuh cinta dengan dirinya. Begitu juga kita semeton, kita ini sembahyang ingin supaya Tuhan itu memiliki senang sama kita atau cinta kasih kepada kita, kita pun cinta kasih kepada Tuhan, itu sebaliknya ya. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita sembahyang, harus supaya kita memiliki rasa cinta kasih kepada Tuhan gitu. Nah itu, terus kemudian di dalam kuangen ini terdiri dari isinya, setelah buat kojong seperti ini, dalamnya itu berisi sirih, artinya porosan silihase semeton, yang terdiri dari dua lembar daun sirih, itu diisi dengan kapur dan pinang. Itu dijadikan satu, tengadah satu, melinggap satu, kemudian digulung, kemudian diikat dengan benang, terus masukkan di dalam kojong, kemudian diisi bunga di atasnya. Tuh. Nah, bagaimana cara menggunakan kuangen semeton? Cara menggunakan kuangen itu adalah ini diisi apa namanya, uang bolong, uang kepeng. Itu dia caranya menggunakan kuangen seperti ini semeton. Kita harus berhadapan
dengan Tuhan. Kita tidak boleh miring begini menggunakan kuangen, tidak boleh juga begini. Nah, masa kita berhadapan dengan pacar, anggaplah pacar, okay? Berhadapan dengan pacar, kalau begini, apakah kita bisa melihat wajah pacar kita? Kan tidak bisa. Ya kalau begini lagi, berarti dia masih cuek, ini belum bisa saling mencintai. Harus begini supaya kita sama-sama berhadapan dengan Sang Hyang Widi. Terus saling mencintai di sini, kita harus mencintai Sang Hyang Widi sehingga Sang Hyang Widi pun akan mencintai kita. Kita harus mengutamakan Sang Hyang Widi sehingga kita pun diutamakan oleh Sang Hyang Widi. Begitu sesungguhnya persembahyangan itu, teman-teman. Nah, kemudian fungsi api atau dupa. Ini dupa dalam persembahyangan ini kita harus ada dupa, teman-teman. Apa fungsi dupa ini? Dupa ini sebagai saksi dalam persembahyangan. Ya, ini sebagai penghubung antara kita dengan Sang Hyang Widi. Nah, karena Sang Hyang Widi itu kita tidak bisa melihat karena berada di alam yang tidak kelihatan, alam niskala. Nah, ini dupa ini juga dupa ini juga harumnya dupa ini akan membuat beliau Tuhan akan merasakan kedamaian karena harumnya ini. Kita saja kalau kita bau dupa kan merasa nyaman, damai, apalagi dupa yang harum, teman-teman. Ya, jadi untuk membuat kita damai, Sang Hyang Widi juga merasa senang dengan bau dupa yang harum, untuk menyaksikan persembahyangan kita, gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sikap duduk kalau kita sembahyang, teman-teman? Nah, kalau bisa kita duduk dengan tegak. Jadi yang perempuan itu mesimpuh kakinya, yang laki-laki yaitu dengan misilde, teman-teman. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share di FB agar saya bisa berkembang untuk memunculkan atau membuat konten-konten yang berguna untuk kita semua. Nah, demikian, teman-teman. Apabila ada salah dalam ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.